Shalom, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tuntunan dan pemeliharaan Tuhan ada beserta kita senantiasa. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai nama Tuhan. Sebuah nama adalah suatu yang sakral bagi kita manusia. Seorang anak dianggap tidak hormat jika menyebutkan nama orang tuanya secara langsung. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari bagaimana sikap orang percaya terhadap nama Tuhan. Nama Tuhan di dalam Alkitab terdiri dari 4 konsonan atau biasa disebut dengan tetragrammaton, Yod, He, Wah, He, atau dengan huruf YH, WH. Dan ini membentuk nama Tuhan muncul 6.800 kali lebih di Perjanjian Lama. Lebih banyak daripada sebutan Elohim yang muncul 2.500 kali. Tidak ada pelarangan di dalam Alkitab untuk menyebutkan nama Tuhan. Walaupun dalam tradisi Yahudi, penggunaan nama Tuhan tersebut diatur, bahkan ada larangannya. Tetapi tidak ada juga satu perintah khusus bagi orang percaya untuk menyebutkan nama Tuhan. Kita akan membahas dari 2 aspek. Pertama dari aspek teks dan budayanya, kedua dari aspek gramatika dan penafsirannya. Nama Tuhan tentu tercantum di dalam teks-teks salinan yang masih eksis sampai dengan saat ini. Bukti-bukti dari nama Tuhan ini dapat kita lihat di dalam gulungan-gulungan Laut Mati. Baik dari salinan Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, ataupun kita dapat melihat dari terjemahannya dalam bahasa Yunani atau yang kita kenal dengan Septuaginta. Namun dari teks-teks salinan ini yang dicantumkan adalah 4 konsonan saja atau tetragrammatonnya saja, tanpa memberikan vokalisasi bagaimana 4 huruf tersebut diucapkan. Bahkan ini akan sangat membingungkan bagi orang yang tidak menyadari. Misalnya di dalam teks Yunani pembacaannya dari kiri ke kanan, sedangkan dalam bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Tentu ini akan membingungkan bagi orang yang tidak mengerti bagaimana pembacaan nama Tuhan dalam teks Yunani. Demikian juga dengan teks Perjanjian Baru, tidak ada tercantum tetragrammaton atau YHWH ini. Ada teori bahwa Matius ataupun surat Ibrani ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi bagaimana dengan surat-surat Paulus? Paulus menulis di dalam bahasa Yunani tanpa mencantumkan nama Tuhan sama sekali. Jika memang Allah mengharuskan orang percaya menyebutkan namanya secara benar, maka seharusnya Perjanjian Baru memberikan bukti dan pengajarannya. Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah dan tidak ada bukti mengenai bentuk tetragrammaton YHWH harus dilafalkan dengan Yahweh, Yehova, ataupun yang lainnya. Sebuah bukti huruf di dalam beberapa teks salinan tidak kemudian begitu saja menjadi sebuah ajaran. Teks Perjanjian Lama yang kita miliki sekarang berasal dari
teks yang disebut dengan Masoretic Text. Dan nama Tuhan tercantum di sana bukan lagi dengan 4 konsonan, tetapi sudah diberikan tanda vokal oleh kaum Masora. Tetapi kita harus mengikuti aturan dari para penyalin Yahudi ini pada saat kita menemukan nama Tuhan. Bagaimana kita seharusnya membaca nama Tuhan di sana. Di dalam teks Masoret, nama-nama Tuhan ini dapat dibaca dengan vokalisasi yang ada. Misalnya Kejadian 2 ayat 4, secara literal di sana tercantum Yehwa. Kejadian 3 ayat 14 terbaca Yehowa. Di dalam Yeskel 17 ayat 3, maka secara literal di sana adalah Yehwi. Lalu Yeskel 3 ayat 11, maka secara literal juga di sana tercantum Yehui. Tentu ini sangat membingungkan sekali bagi kita. Sebenarnya nama Tuhan itu yang mana dari keempat contoh yang saya bacakan tadi? Orang Masoret memiliki aturan yang disebut ketib, yaitu literal penulisannya, dan aturan yang disebut juga kere, bagaimana mengucapkan apa yang ditulis. Oleh sebab itu dalam Kejadian 2 ayat 4 atau Kejadian 3 ayat 14, orang Yahudi yang membaca teks Masoret akan mengucapkan Adonai, atau dalam Yeskel 17 ayat 3 dan Yeskel 3 ayat 11, mereka akan membaca Elohim. Orang Yahudi memiliki budaya, tradisi, dan aturan di dalam nama Tuhan ini. Seorang penterjemah kitab suci, David Stern, dia mengatakan bahwa di dalam bukunya dia tidak menggunakan nama Yahweh atau Yahweh. Alasannya adalah pertama, karena orang Yahudi tidak mengucapkan nama Tuhan. Kedua, orang Yahudi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana melafalkan nama tersebut. Dan yang ketiga, nama-nama seperti Yahweh, Yehova, atau Yahweh itu asing di telinga orang Yahudi. Karena menurut orang Yahudi, sebuah nama itu memiliki makna tertentu. Dan ini tidak ada di dalam nama Yehova, Yahweh, atau Yahweh sekalipun. Nama-nama orang Yahudi seperti Yakub contohnya, dalam bahasa Ibrani Yaakov, adalah berasal dari kata kerja tangan memegang tumit, wayado, oheset, paaket. Sehingga nama di dalam budaya Yahudi harus memiliki arti. Terjemahan Alkitab yang ada sekarang ini, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, mengenai nama Tuhan adalah mengikuti budaya terjemahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mulai dari Septuaginta dalam bahasa Yunani, Targum dalam bahasa Aram, sampai dengan Bapak Gereja yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin atau Vulgata. Jadi tidak ada bukti-bukti sejarah satu pengucapan Tuhan yang valid yang kemudian diturunkan melalui proses salinan ataupun dalam proses terjemahan. Orang Yahudi memiliki aturan di dalam penggunaan nama Tuhan. Seorang penerjemah Yahudi, David Stern, dia mengatakan bahwa
Di dalam bukunya dia tidak menggunakan nama Yahweh atau Yahweh. Yang pertama karena orang Yahudi tidak mengucapkan nama Tuhan. Yang kedua, orang Yahudi sekarang tidak mengetahui bagaimana melafalkan nama Tuhan. Dan yang ketiga, nama-nama seperti Yahweh, Yahweh, atau Yehova itu terdengar asing di kuping orang Yahudi. Ciri khas budaya Yahudi, sebuah nama memiliki makna. Seperti nama Yakub atau Yaakov dalam bahasa Ibrani merupakan kata kerja, tangan memegang tumit, wayado, oheset, baakev. Oleh sebab itu nama-nama seperti Yehova, Yahweh, ataupun Yahweh tidak memiliki makna di dalam bahasa Ibraninya. Terjemahan-terjemahan Alkitab yang ada sekarang ini, baik di dalam bahasa Indonesia dan juga di dalam bahasa Inggris mengenai nama Tuhan, sebenarnya mengikuti budaya terjemahan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebelumnya. Mulai dari Septuaginta dalam bahasa Yunani dan Targum dalam bahasa Aram. Demikian juga pada saat gereja menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin Vulgata. Dari proses terjemahan dan proses salinan yang ada sampai dengan saat ini, tidak ada bukti-bukti satu pengucapan nama Tuhan yang valid, yang kemudian diturunkan kepada kita sampai dengan saat ini. Kita akan melihat aspek gramatika dan hermeneutika. Pengajaran yang mengatakan harus menyebut nama Tuhan seringkali mengambil ayat-ayat yang mencantumkan kata nama. Misalnya di dalam Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan. Atau di situ disebut YHWH, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Ataupun Yohanes 17 ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Kita perlu mengetahui gramatika Ibrani. Dan salah satu adalah bentuk idiom atau ungkapan kata nama dalam Alkitab. Frasa nama Tuhan itu sebenarnya sama saja dengan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat paralelisme Ibrani dalam Mazmur 22 ayat 23, memasyurkan namamu. Lalu kemudian baris bawahnya adalah memuji engkau. Jadi namamu itu sama dengan engkau. Atau Mazmur 34 ayat 4. Frasa muliakanlah Tuhan itu sama dengan memasyurkan namanya. Jadi hukum gramatika Yahudi ini menjadi dasar bagi kita bagaimana menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kata nama di dalam Alkitab. Tidak menyebutkan nama pribadi secara literal bukan berarti kita tidak mengetahui pribadi yang dimaksud. Kita akan melihat dua contoh di mana kata namaku disalah tafsirkan secara literal. Dalam Yeremia 23 ayat 27, sana dikatakan yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya, yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena
Baal. Bagaimana kita mengerti frasa melupakan namaku? Sangat keliru jika ini ditafsirkan secara literal, bahwa orang Israel lupa nama Tuhan. Kita harus mengetahui bahwa orang Israel di tanah perjanjian sebelum pembuangan ke Babel itu tidak mungkin lupa nama Tuhannya. Ayat ini harus ditafsirkan sesuai dengan idiom nama dan konteksnya. Jadi maksudnya dari ayat ini adalah orang Israel telah meninggalkan perintah Tuhan. Mereka berlaku degil dan mereka menentang firman Tuhan. Seperti yang ada di dalam ayat 9 sampai ayat 14 sesuai konteksnya. Jadi sinonimnya bahwa orang Israel melupakan nama Tuhan adalah orang Israel melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka kemudian menyembah kepada allah-allah yang lain. Demikian juga dengan Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka yang masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Apakah di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya nama Tuhan sehingga mereka harus menggunakan nama Tuhan? Sekali lagi kita harus mengetahui idiom dari kata nama dan juga konteksnya. Konteks dari Yohanes 17 adalah doa Yesus bagi murid-muridnya dan bukan sebuah penyajian pengajaran mengenai nama YHWH. Tujuannya adalah untuk pemeliharaan para murid setelah Yesus naik ke sorga. Apalagi di dalam budaya Yahudi saat itu, mereka tidak lagi mengucapkan nama YHWH secara literal atau secara umum, tetapi telah digantikan dengan sebutan Adonai pada saat itu, sesuai dengan tradisi Yahudi dalam Septuaginta. Penafsiran Yohanes 17 ini tidak bertentangan dengan konteks budaya Yahudi saat itu dan perlu dipahami secara tepat, yaitu bahwa istilah namamu identik dengan pribadi Tuhan sendiri. Frasa namamu yang telah engkau berikan padaku bukanlah nama YHWH secara literal, tetapi menunjukkan bahwa Yesus yang datang dengan otoritas Bapa dan mewakili karakter Bapa, seperti yang tercantum dalam Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi di sini bicara mengenai pribadi dan bukan bicara mengenai nama YHWH atau nama Tuhan secara literal. Jadi pendengar yang dikasihi Tuhan, penafsiran over literal ini akan sangat berbahaya dalam memahami apa yang dimaksud oleh Alkitab dan dapat membawa kesalahan pengajaran di dalam gereja. Kita sampai pada kesimpulan akhir, dengar yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari aspek-aspek di atas, tidak ada satu nama Tuhan yang secara valid diturunkan dari penulisan Alkitab pertama, dari salinan-salinan yang kita miliki, dan juga dalam penulisan Perjanjian Baru.
sampai dengan saat ini. Ajaran nama Tuhan memang penting karena berkaitan dengan ajaran gereja. Orang percaya harus dapat membedakan kebiasaan tata bahasa kuno dengan tata bahasa masa kini. Kita juga harus dapat membedakan antara mana budaya dan mana doktrin. Pengajaran yang memaksakan penggunaan nama Tuhan harus Yeshua, Yahweh, atau Yehova. Dan tidak boleh yang lainnya seperti Allah atau Tuhan atau Yesus adalah satu bentuk literal yang dipaksakan atau over literal. Hal ini dapat membahayakan doktrin gereja karena menafsirkan teks-teks Alkitab dengan salah. Nama Yahweh sendiri akhirnya dapat menjadi berhala seperti mantra-mantra orang kafir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenalilah perbuatan dan karakter YHWH yang kemudian dalam tradisi disebut Adonai, diterjemahkan dalam Septuaginta menjadi Kurios, dan Perjanjian Baru menyatakan bahwa Kurios adalah Yesus. Sebutlah dia Yesus, maka semua kebingungan mengenai nama ini akan hilang. Tuhan Yesus memberkati.